Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Jadi guys, malam ini tuh bener-bener beda banget kayak malam-malam sebelumnya, dimana gue rada ngeri-ngeri sedep juga sebenarnya. Tapi emang karena ceritanya itu udah viral banget, jadi ya bismillah aja. Langsung aja nih kita sapa. Selamat malam Bapak Priyo Sambada. Selamat malam Mas Fajar Aditya. Ini Terima kasih. makasih banget loh udah mau diundang ke RJ5, dimana studionya tuh ala kadarnya banget. Sama-sama sayang, terima kasih. Waduh, ini kehormatan buat saya. bisa aja nih Bapak Priyo nih. Jadi guys, Bapak Priyo Sambada ini adalah seorang tokoh di mana beliau ini sempat jadi ajudan presiden kita yang keempat, Bapak Gus Dur. Nah, Pak Priyo ini kemarin tuh sempat viral di Twitter karena menceritakan pengalamannya saat dia bertugas di Istana Kepresidenan. Pengalaman horornya ini sempat viral loh Pak. Iya. Like-nya itu sampai 60.000. Oh, ya? Terus juga ada beritanya di mana-mana. Iya. Alhamdulillah. Saya juga nggak nyangka itu. Kalau boleh tahu, kenapa Pak? Kok tiba-tiba jadi cerita horor? Iya. Memang itu pertama kali saya cerita bikin utas horor di Twitter tuh karena pas beberapa hari yang lalu saya pas gabut gitu ya, pas di rumah sendirian malam-malam, kan saya biasa memang suka sering bikin utas, tapi biasanya tentang sejarah, misalkan tentang Gus Dur atau tentang politik atau tentang apa begitu. Tapi waktu itu saya bilang saya nge-tweet, ini baru gabut nih, pengen dongeng, mau didongengin apa? Saya bilang gitu kan. Tapi terus itu netizen yang budiman itu ada ngomong ini, ngomong itu, ngomong ini, ngomong itu, terus ada yang ngomong, wah horor aja, cerita horor dong, cerita serem, banyak yang gitu. Saya terus jadi ingat pengalaman saya di istana Itu saat Gus Dur dulu gitu. sudah 30 tahun ya Pak di Istana Kepresidenan bertugas? Saya sampai akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri atas permintaan sendiri itu tahun 2014. Itu saya sudah dinas di istana tuh hampir 30 tahun. Saya mau dimulai di dinas istana itu tahun 1986. Wow, berarti dari zaman Presiden Soeharto, Iya. Habibie, Iya. Gus Dur, Megawati sampai yang terakhir SBY ya? Pas SBY periode terakhir di Pak Jokowi aja saya sudah enggak. Kalau boleh tahu Pak, mungkin milenials nih pada penasaran. Tugas dari Bapak tuh apa ya? Pesuruh lah gitu kira-kira. Wah, bisa aja nih. Iya, jadi saya kalau di istana itu memang kalau zaman Pak Harto dulu namanya rumah tangga, unit kerjanya ya namanya rumah tangga kepresidenan. Ketika mulai Gus Dur kesini namanya sekretariat presiden. Jadi kita pada intinya adalah melayani kebutuhan dan keperluan presiden dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Jadi bidangnya itu ada bidang kerumah tanggaan, ada bidang protokol, ada bidang pers dan media. Nah itu mereka itu atau kita itu disebut dengan perangkat presiden plus pas pampres. Itu namanya perangkat presiden dan saya di dalam situ. Oke, kayaknya ini bakal seru banget. Udah pada nggak penasaran nih? Udah pada penasaran pengen dengerin dari cerita Pak Priyo. Maklum nih saya deg-degan nih pertama kali Pak wawancara tokoh. Nah tapi sebelum dimulai kayak biasa jangan lupa subscribe dulu, like, komen yang banyak, sama follow juga nih Instagram gua The Real Aditya. Jadi langsung aja nih kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Jadi Pak, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu, presiden siapa aja sih Pak yang pernah menempati Istana Kepresidenan itu? Ya, jadi Istana Kepresidenan itu kan ada 6 ya. Di Jakarta, di Bogor, di Cipanas, di Jogja, kemudian di Pelabuhan Ratu, satu lagi di Bali.
ada 6 ya. Tapi yang pernah ditinggali dalam jangka waktu lama itu hanya istana yang di Jakarta ya. Itu terakhir kali ditinggali oleh presiden dan keluarganya itu pada zaman Bung Karno dulu, Presiden Soekarno. Gitu. Lama banget ya? Lama banget. Jadi Pak Harto dan keluarganya itu dulu tidak tinggal di istana. Beliau tinggal di kediaman pribadinya di Jalan Cendana, Oh, Jakarta. Cendana. Ya. Kemudian Pak Habibie juga begitu. Beliau tinggal di kediaman pribadinya di Patra Senayan, sorry. Nah, baru ketika Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu baru istana itu mulai ditinggali oleh presiden dan keluarganya. Itu pun karena beliau kan waktu itu kediamannya di Ciganjur, jadi cukup jauh, dan untuk pertimbangan kepraktisan dan efisiensi beliau memutuskan untuk tinggal di istana kepresidenan di Jakarta. Karena kan presiden itu kan kalau berpindah tempat itu kan repot sekali ya, dan itu kan biaya gitu. Artinya pengamanan dan terusnya Supaya efisien lah. iya, untuk pertimbangan efisiensi dan kepraktisan beliau tinggal di Istana Merdeka. Jadi sekian puluh tahun itu Istana Merdeka itu praktis kosong gitu. Dan Bapak itu tinggal di sana juga berarti, Pak? Enggak, saya waktu itu saya tinggal di Bekasi waktu itu ya. Saya masih di Bekasi. Cuman ketika Presiden Gus Dur tinggal di Istana Merdeka, karena serumah saya Bekasi, saya bolak-balik kan, dan saya waktu itu kan ditugaskan menjadi semacam staf pribadi lah gitu, sehingga kalau beliau belum masuk ke peraduan, belum masuk kamar tidur, saya juga belum bisa pulang gitu. Padahal Presiden Gus Dur menyudahi kegiatannya setiap hari itu pasti di atas jam 12. Nanti beliau setelah ba'da subuh itu, setelah sholat subuh, beliau sudah bangun, sudah olahraga jalan di halaman istana, sehingga untuk itu tadi menyimpan tenaga itu saya disediakan satu kamar di Wisma Negara di kompleks istana. Jadi Wisma Negara itu bangunan 6 lantai ya, bangunan tambahan 6 lantai antara di dalam istana, di dalam halaman istana, antara Istana Merdeka yang menghadap ke Monas dan Istana Negara yang menghadap ke Jalan Veteran. Itu di tengah itu, halaman tengah itu ada gedung 6 lantai yang dibangun pada zaman Soekarno. Bapak ada fotonya pasti ya, Pak? Ada ya. Boleh di-share nggak sih? Boleh, nanti bisa bisa dicari nanti. Oke, nih nanti fotonya di sini nih. Kamarnya juga bisa dilihat nanti. Boleh diceritakan, Pak, tentang pengalaman horor pertama kali di Istana Kepresidenan? Iya. Ini pertama kali saya cerita horor ya di media gini. Ini pertama kali pengalaman pertama kali saya cerita. Sebetulnya sih memang karena memang itu kan kompleks istana itu kan bangunan lama ya, bangunan tua ratusan tahun, tentunya sudah melalui berbagai macam kehidupan episode manusia bermacam-macam ya, sehingga tentunya meninggalkan jejak-jejak energi yang ada gitu. Jadi begini ceritanya, ketika Gus Dur menjadi presiden itu kan saya sudah dinas di istana sekitar 14 atau 15 tahun ya, sehingga saya cukup paham seluk-beluk sudut istana itu, saya cukup paham lah. Kemudian juga saya sudah banyak mendengar cerita mitos yang serem-serem lah dari staf atau pegawai istana yang lebih dulu. Mitos tentang apa, Pak? Ya tentang hal-hal itu tadi kan, hal-hal yang kasat mata. Iya gitu. Yang kayak apa, boleh dikasih tahu, Pak? Kalau mitos atau pengalaman orang istana yang jauh lebih senior dari saya, terus terang banyak. Tapi yang menonjol itu ada 3 ya. Yang pertama itu katanya kalau di Istana Merdeka sama Istana Negara itu suka ada laki-laki bule ya, kulit putih yang sering wirawiri gitu sambil ngerokok gitu.
Itu yang pertama. Yang kedua, pohon, ada salah satu di istana kan banyak pohon besar di dalam ya, ada trembesi, ada beringin, ada ini ada pohon buni. Buni itu ada buahnya kecil-kecil itu, pohonnya tinggi besar sekali. Itu katanya sering di situ sering ada di atas tuh perempuan putih gitu, maksudnya pakaiannya putih sambil bergelantungan, rambutnya panjang katanya. Dia sering nangis-nangis di atas sana, kemudian tahu cekikikan apa itu dan itu banyak orang yang diganggu ya. Iya, banyak orang yang cerita pernah lihat itu gitu. Jadi memang agak usil itu. Kalau Bapak sendiri belum pernah lihat yang di situ, Pak? Kemudian yang ketiga, ya ini ada gadis belia kulit putih Eropa ya gitu, bule gitu, cantik katanya, cantik, kemudian pakai rok berenda-renda gitu, rambutnya pirang gitu. Itu juga banyak yang relatif banyak yang meskipun sekelebat lewat atau apa gitu, dan katanya sering nangis dia gitu. Konon katanya, saya jadi merinding, konon katanya dulu ini dia gadis Belanda yang bunuh diri karena asmaranya dengan pemuda Enlander ya, dengan pemuda Indonesia itu tidak direstui oleh orang tuanya, sehingga dia terus bunuh diri. Konon katanya ceritanya begitu. Tapi dari beberapa orang yang cerita ke saya itu memang deskripsinya mirip sih, sama gitu. Dia suka dilihat di mana itu, Pak? Kalau dia menurut cerita yang saya dapat itu di beberapa tempat. Jadi bisa di Wisma Negara, bisa Istana Merdeka atau Istana Negara gitu. Kalau yang laki-laki ngerokok tadi itu khusus di Istana Merdeka atau di Istana Negara. Tapi kalau yang gadis beberapa tempat, iya. Jadi kadang di dalam bangunan, kadang di luar bangunan gitu. Gitu. Okay. Itu menurut cerita teman-teman tuh gitu. Itu biasanya sekelebat gitu. Belum pernah ada yang melihat sampai jelas atau dalam waktu yang lama gitu. Oke. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Nah, saat itu saya kan menjadi seperti staf pribadinya Presiden Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, sehingga beliau kalau belum masuk ke kamar, saya juga untuk istirahat ya, saya juga belum bisa cabut gitulah, katakanlah gitulah. Nah, dan Presiden itu biasanya masuk ke kamar itu pasti di atas jam 12, Presiden Gus Dur itu bisa setengah 1, bisa setengah 2, nanti ba'da subuh, setelah sholat subuh itu beliau sudah olahraga jalan di halaman istana. Nah, itu yang terjadi juga malam itu. Ketika beliau Presiden Gus Dur sudah masuk ke kamar di Istana Merdeka, kemudian saya berjalan menuju Wisma Negara, di mana saya punya satu kamar di situ untuk saya tinggali. Seperti saya bilang tadi, Wisma Negara itu letaknya di dalam halaman istana, dia terdiri dari 6 lantai gitu. Kamar saya ada di lantai 3. Saat itu kira-kira ya mungkin jam 1 lebih, hampir setengah 2 lah gitu. Saya udah capek kan, mulai pagi udah capek. Itu sendiri, Pak? Sendiri. Dan Wisma itu juga kan itu udah puluhan kamar ya, banyak, 6 lantai. Meskipun lantai 6 tuh hanya aula gitu. Tapi nggak ada isinya itu. Cuman mungkin 1-2 aja lah, mungkin ada. Nggak tahu saya ngisi berapa itu, yang jelas nggak ada orang lah situ sendirian. Saya juga agak perintang-perinting juga kan, apalagi udah banyak cerita gitu. Tapi ya itu tadi, karena saya udah capek sekali, udah
1:30 saya jalan dari Istana Merdeka. Ya kira-kira jaraknya berapa ya, 300 meter lah kira-kira gitu kan. Ini jadi inget lagi ceritanya. Dan saya juga di jalan itu saya melewati itu tadi ada pohon buni itu, ada yang buahnya kecil-kecil kecut gitu. Tuh pohonnya besar sekali. Itu yang banyak sekali orang cerita di situ, sering ada katanya perempuan ketawa-ketawa, nangis-nangis, kemudian berubah ketawa lagi yang gitu kan. Tapi ya sudah, saya udah jalan aja sambil berdoa lah sekenanya gitu. Dan saya pada saat lewat pohon itu saya nggak berani, saya nggak mau dongak ke atas lah, saya begini aja sudah, lah. Saya bilang masa iya sih tega nakutin saya, orang capek kerja gitu, nanti juga takutin ya. Saya lewat itu, kemudian merinding juga, memang auranya itu udah emang nggak enak banget tuh, sepi, senyap, istana kan gitu kan senyap banget, suasananya tuh apa ya, hampa gitu kan. Nah, gitu saya jalan aja gitu. Akhirnya saya selamat juga, saya lewat dari pohon itu, saya nggak diganggu, nggak apa gitu ya, cuman merinding aja, nggak enak banget lah anunya itu, vibe-nya itu nggak enak banget. Udah akhirnya saya sampai di lobi Wisma Negara itu, bangunan dengan 6 lantai itu, yang kamar saya ada di lantai 3. Dan saya pencet lift, ya kan? Liftnya kan lift tua gitu kan. Di lobi itu kan juga nggak enak gitu rasanya, namanya udah 1:30 nggak ada orang, bangunan tua dan baunya gedung tuh saya sampai sekarang masih terasa itu, masih ingat sekali sih bau bangunan lama nggak dipakai bagaimana sih, meskipun dibersihin, meskipun itu kan Pengap gitu ya? iya, apa ya, agak apek, apek. Iya gitu. Itu juga di kamar saya juga rasanya seperti itu, meskipun dibersihkan, perabotnya bagus, tapi jadi saya nunggu lift itu aja udah, saya tinggal gitu aja udah gak enak banget. Akhirnya buka juga ini lift kan, ting, gitu kan. Saya masuk, saya pencet tombol nomor 3, nyala dia, ganteng, nutup dia. Ya liftnya lift tua, nutupnya, naik dia, deng, gitu. Dan bunyinya tuh lift tua gimana sih bunyinya, kan udah kita rasanya merinding semua. Bunyinya itu kayak saat itu rasanya kayak rangan orang gitu, Ngerinya jatuh aja ya? gitu. Jadi dia naik lantai 1 kan, nyala kan 1 dan 2 gitu kan. Rasanya saya masih nengok, perasaan saya kayak ada yang ngikutin. Iya gitu, ada gitu. Masih aman, dia 2. Pokoknya saya cepet-cepet pengen nyampe lantai 3 lah, sampai 3 gitu. Udah 3 saya siap-siap mau keluar. Liftnya bablas mas, jadi nggak berhenti di 3 dia. Saya udah siap-siap keluar, liftnya naik lagi, langsung pencet-pencet gini kan, tetap aja naik dia. Saya bilang mati nih, saya pencet-pencet gini, dia naik bener. Saya bilang aduh, ini pasti ke lantai 6 yang legendaris itu tuh, yang lantai 6 tuh bukan kamar tapi cuman aula gitu loh. Jadi situ biasanya kadang untuk pelantikan pegawai seknek atau tapi jarang dipakai. Dan di sana juga ada piano sama seperangkat gamelan Jawa yang katanya konon sering bunyi sendiri gitu. Jadi orang paling takut tuh itu siang-siang aja OB kalau bersihin situ pasti bareng-bareng siang itu gitu. Saya bilang ini pasti ke lantai 6. Bener juga, saya pencet tetap aja liftnya. Bener juga saya lihat. Padahal nggak dipencet lantai 6-nya kan? Enggak, saya mencetnya kan lantai 3 kan. Dan dia naik gitu, saya pencet gini supaya berhenti atau dia tetap naik. Saya lihat 4, aduh saya udah pasrah, sudah bener dia 4, 5, 6, berhenti liftnya, kan lift tua. Saya aduh ini sudah pasrah saya. Saya cuman hanya berharap ketika dia berhenti di lantai 6, pintunya nggak usah buka lah ya kan, turun lagi lantai ketiga itu ya, aja hitung-hitung untuk sport jantung lah gitu ya gitu. Langsung mau saya pencet lantai 3 supaya dia langsung nggak usah buka, harus turun gitu. Pintunya terbuka mas, dia sendiri gitu kan, bukanya tuh nggak smooth gitu. Saya udah mati gitu. Dan itu saya lihat ruangan gelap gulita. Cuman kan karena
di liftnya ini kan ada lampunya, sehingga ada biasan lampu gitu, sehingga saya lihat temaram di situ banyak meja-meja bulat gitu, tiap meja ada beberapa kursinya gitu, empty apa ya, sepi gelap lah gitu. Jadi remang-remang, dan saya beberapa saat saya membiasakan mata saya untuk melihat itu. Saya lihat mejanya itu kosong semua gitu, kosong. Setelah saya lihat nengok kiri gitu ya, yang meja sebelah kiri itu saya jadi ingat, meja sebelah kiri itu ada perempuan duduk di situ, dia membelakangi saya lihat tuh, dia duduk gitu dan dia menunduk di atas meja gitu. Saya bisa lihat tengkuknya itu. Saya lihat dia perempuan, ya kan, kemudian rambutnya kuning, rambutnya pirang, digelung ke atas gitu. Udah pakai roknya bagus gitu, berenda-renda gitu. Warnanya saya kurang yakin, tapi warnanya warna terang gitu. Jadi meskipun tidak terlalu jelas, tapi saya bisa melihat cukup detail karena jaraknya relatif tidak terlalu jauh gitu. Dan dia nangis kayak orang sedih banget gitu kan, kayak sesenggukan gitu. Gimana nih dengar Pak suaranya saat itu? Ya gitu, kayak perempuan nangis dalam kesedihan, jadi bukan gitu, enggak, Anjir, seperti merinding gitu. saya Pak. Iya, jadi seperti terisak-isak sesenggukan gitu tuh. Saya bilang astagfirullahaladzim, saya bilang gitu kan. Nah, kemudian saya pencet tombol lift ini supaya segera menutup lagi gitu. Saya saat itu panik, saya terus terang. Bukan saya sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu takut dengan hal-hal semacam yang saya khawatirkan saat itu. Saya kan dipaksa untuk menyaksikan itu ya, dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi lagi. Kayak di film lah ya. Iya gitu. Next episode gimana nih? Iya itu loh, itu yang saya takutkan itu. Dan saya khawatir dia kemudian menengok ke arah saya dan saya tidak tahu seperti apa terlihatnya kan gitu kan, wujudnya gitu. Saya panik, saya pencet, nggak bereaksi ini lift ini. Dan yang sangat saya khawatirkan terjadi juga. Jadi kemudian tidak begitu lama si perempuan ini dia bangun dari mejanya gini. Saya bilang, wah ini saya bilang masih sudah nggak lah. Lebih membuat saya khawatir lagi dengan perlahan dia menoleh ke arah saya. Jadi dia membungkuk gitu ya Pak? Gini, dia membelakangi saya, kemudian dia bangun gini, ya kan? Masih dalam suara tangisannya? Masih dalam suara tangisannya, kemudian dia menoleh ke saya. Dan seingat saya menoleh itu nggak sama badannya gitu. Menoleh itu hanya kepalanya doang muter. Saya saksikan dia mengusap air matanya dengan anggun gitu ya. Wajahnya itu saya masih ingat sekali tuh, cantik sekali. Jadi wajah tipikal kulit putih Eropa. Kemudian sorot matanya tuh ngelihat ke saya. Wah, terus itu saya rasanya mau pingsan saya. Matanya ya normal aja gitu Pak? Sehingga saya nggak ada kesan seram sama sekali. Kemudian dia tersenyum manis sekali, tersenyum cantik sekali gitu. Hanya setelah senyum sepersekian detik itu liftnya pintunya nutup gitu. Kemudian lift langsung jalan turun dan lift itu terbuka di lantai 3. Itu kejadian yang sampai sekarang tidak pernah saya lupakan, dan saya masih ingat betul wajah cantik tapi menyimpan kesedihan yang mendalam gitu loh. Terus Bapak setelah itu
Apa langsung masuk kamar? Apa keluar dari gedungnya? Apa ke lantai 6 lagi? Saya masuk ke kamar saya. Saya masuk ke kamar saya. Saya masuk ke kamar saya, kamar yang itu saya sendirian. Kamarnya cukup luas, perabotannya cukup mewah tapi jadul. Vibe-nya juga nggak enak banget sih itu kamar ya. Ada cerminnya, ada. Tapi waktu itu ya saya pasrah aja lah. Saya nggak anu lah. Saya lihat di foto juga. Ya. Waduh, kamarnya kok. Iya. Yang membuat saya agak lega dalam tanda kutip. Dia tersenyum ke saya gitu. Jadi saya yakin bahwa tidak akan terjadi hal buruk apa-apa terhadap saya gitu. Kenapa tuh, Pak? Ya nggak tahu, saya anu aja, kesan saya begitu saja gitu. Kesan saya begitu saja. Mungkin kalau mereka itu beliau itu merasa saya sebagai gangguan atau ancaman atau apa, mungkin kan adegannya tidak seperti itu gitu loh ya. Bisa jauh lebih gitu ya. Memang saat itu saya agak sulit tidur, mungkin nggak bisa tidur pulas juga, dan perasaan saya malam itu sampai subuh tuh saya dengar ada piano gitu ya, musik barat yang terus ada kayak banyak orang Lalu lalang lah ya. Iya, bahasa Jawanya tuh gemeremeng gitu. Gemeremeng tuh kayak ngomong ngobrol gitu. Ada musik seperti orang apa ya, sedang makan malam bersama atau apa gitu malam itu. Tapi anehnya kejadian itu malah membuat saya sejak itu malah nggak terlalu lagi keliaran di istana tengah malam, malah membuat saya tidak terlalu nggak ada rasa takut lagi saya. Oh, malah gitu, Pak? Ya, kata somehow begitu yang saya rasakan gitu. Teman-teman saya suka berani gitu. Nggak tahu, saya setelah itu malah justru nggak ada rasa berindang-berinding takut apa gitu. Seakan-akan kayak mau ngasih pesan gitu ya, Pak? Lewat Mungkin senyumannya ya, atau mungkin ya. dari tangisannya itu. Mungkin saya setelah itu tidak pernah mencoba untuk mencari tahu atau komunikasi atau apa ya. Tapi sinyal yang saya tangkap itu friendly kalau menurut saya. Jadi saya tidak merasa perlu juga, dan menurut saya sinyal yang saya tangkap tidak salah, karena setelah itu juga nggak pernah terjadi apa-apa lagi, apa sampai di rumah saya dia ikut apa, enggak ada. Oke. Ada lagi, Pak, mungkin yang nggak bisa dilupain cerita di Istana Kepresidenan? Kalau yang paling membekas di saya ya kejadian yang tadi saya ceritakan itu ya. Kalau kejadian kecil-kecil sih banyak, sering lah, bisa dibilang sering, tapi itu nggak seperti misalkan ada suara atau sekelebat atau apa, itu udah sudah biasa lah buat kita, udah nggak lama-lama udah nggak takut lagi gitu. Cuman memang pernah ada kejadian yang waktu itu cukup heboh gitu, karena tapi tidak saya alami sendiri ya, itu dialami oleh pramusaji istana. Pramusaji itu petugas untuk hidangan gitu ya. Itu ya di Wisma juga itu kejadiannya, karena cerita tentang lift yang sesukanya sendiri ini kan Memang sering ya? iya, Berhenti di lantai 6 gitu? gitu, sering gitu, sehingga malam-malam entah dia mau apa gitu, dia cerita gitu, itu dia lewat tangga gitu. Pramusaji ini? Pramusaji ini dia lewat tangga, nggak mau lewat lift gitu, karena khawatir dibawa ke lantai 6. Oh, dia menginap juga di situ? Saya tidak tahu dia menginap atau apa, tapi intinya malam itu dia menghindari pakai lift. Oh. Dia lewat tangga daruratnya itu. Padahal kan ya lebih sepi lagi ya? Agak tahu itu pertimbangan dia, tapi gitulah ceritanya, begitulah gitu. Nah katanya gitu, dia pas naik gitu katanya gitu, Toto ini kan dia jalan sambil pegangan ini katanya ya, pegangan Oh, yang pegangan handrail ya, iya. handrail gitu. Toto
dia megang rambut di situ katanya, seonggok rambut gitu. Wah, lalu lari ke bawah, dan sampai saya berpisah dengan dia nggak tahu itu rambut siapa, kenapa bisa ada di handrail gitu. Jadi rambutnya panjang gimana, Pak? rambut panjang gitu, dan entah itu ada kepalanya atau nggak tahu juga, pokoknya Dia nggak lihat. Iya, dia jalan gitu, aku kan terasa tuh tangan mak gitu kan, wah kok ada rambut sih gitu. Jadi ya silakan pilih nanti kalau Mas mau main ke Wisma, silakan pilih mau naik lift atau naik tangga. Tapi saya bisa nggak sih, Pak? Kadang kan kalau lewat di depannya tuh penasaran, pengen masuk gitu. Kayaknya bikin vlog di sana enak juga ya. Ini bukan bahas horornya ya, pengen lihat dalamnya tuh gimana gitu. Coba aja kirim surat ke Ke siapa? Ke Kepala Sekretariat Presiden. Coba aja minta izin. Nggak masalah. Harusnya sih bisa. Untuk vlog pengetahuan ya, biar anak muda tahu Istana Presiden itu. Bukan horor ya. Iya, Istana Kepresiden itu dalamnya ada apa aja sih, kayak apa wujudnya gitu. Nah, menurut saya bagus gitu. Coba aja kirim Itu surat. sepi ya bahkan ya, Pak? Yang nginep itu sepi ya? Kalau seperti sekarang ini nggak, ya relatif nggak ada yang nginep situ, Mas. Nggak ada. Kenapa nggak dikosin aja, Pak? Dulu tuh kan yaitu dimaksudkan waktu dibangun pada zaman Bung Karno, itu dimaksudkan sebagai tempat nginep tamu negara dan rombongannya gitu. Tetapi pada kenyataannya itu tidak pernah terpakai karena biasanya mereka di hotel ya apa. Yang pernah nginep di sana itu kalau nggak salah hanya Raja Norodom Sihanouk dari Kamboja. Itu pernah nginep. Jadi memang bangunnya tuh baru di zaman Bung Karno ya? Zaman Bung Karno dan sudah tahun 60-an. 60 sekian lah, 64 atau 65 lah. Saya lupa. Malah di akhir Orde Lama ya? Iya. Setelah itu nggak pernah dipakai lagi meskipun tetap dirawat, dibersihkan gitu, tapi ya kosong. Praktis kosong, tidak pernah dipakai gitu. Ya bayangin aja sekian puluh tahun bangunan kosong berkamar-kamar gitu. Makanya nanti pilih silahkan mau naik lift atau lewat tangga. Dua-duanya kali pengen nyobain ya. Tapi Pak Priyo ini memang dari kecil itu bisa melihat hal-hal tak kasat mata atau memang nggak pernah sebelumnya? Ini pengakuan saya pertama kali ya. Pengakuan saya pertama kali di depan banyak orang ya. Iya. Sebetulnya memang iya. Saya sejak kecil itu memang entah kenapa saya ditakdirkan begitu katakanlah sensitif ya terhadap hal-hal seperti itu dari kecil itu. Keluarga itu ada 5 orang dan itu hanya saya yang begitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang sejak kecil beberapa kali itu terjadi, saya misalkan malam-malam kita pas baru makan, saya lihat ada orang okrek-okrek pintu gitu ya, mau buka, saya bilang siapa itu, lainnya nggak ada yang lihat, mana nggak ada gitu. Kemudian waktu kecil saya ingat juga, saya masih SD itu ada dalam jangka waktu tertentu itu saya lihat tiap kali ibu saya masak di dapur tuh ada anak kecil itu suka keliaran di dapur gitu. Bahkan dia sering kali duduk di atas kompor gitu. Waduh, lagi nyala kompor itu? Lagi nyala kompornya gitu. Hal seperti itulah dan itu berlanjut terus sampai saya dewasa, sampai saya. Dan ada satu periode tertentu yang saya merasa agak terganggu gitu saya dengan keanehan saya dalam tanda kutip itu. Saya ada saat-saatnya saya agak terganggu karena ya gitu kok kayak saya merasa jadi orang aneh gitu. Tapi setelah saya melewati fase itu jadi biasa aja sampai sekarang. Nggak setiap hari gitu kan, Pak? Enggak. Fase-fase tertentu aja gitu ya? Iya, fase-fase tertentu dan itu di luar di luar kemauan saya gitu, di luar kemauan saya.
di luar kemauan saya, dan biasanya alhamdulillahnya itu yang saya saksikan itu nggak sampai yang serem-serem banget gitu, enggak. Tapi ya kalau kadang ya serem juga, misalkan baru nyupir gitu ya, malam saya pernah nyupir, misalkan contohnya saya nyupir ke Jogja malam-malam, saya lewat Weleri itu jalan dulu belum ada tol nih, Weleri itu jalan tembus. Tahun berapa ini Pak? Oh udah lama tuh, mungkin tahun sebelum 2000 lah gitu. Wah boleh nih diceritain gimana itu Pak? Gelap gitu kan, Weleri itu dari Tegal itu. Di mobil sendiri apa gimana? Sendiri saya sendiri saya nyupir gitu, gelap itu jalanannya sepi gitu. Kan di desa itu kan, di daerah Weleri itu desanya itu rapi gitu, jadi ada tiap rumah tuh ada tugunya dari apa, beton dicat putih gitu kan, jadi kayak tugu apa, gapura gitu. Setiap desa itu kalau mau masuk ya. Setiap kantor rumah gitu. Jadi biasa itu putih-putih gitu. Tapi suatu saat salah satu dari gapuranya itu harus loncat ini. Wah sampai saya rem. Dan setelah itu saya ingat kembali itu. Saya kan karena sendirian, supaya saya nggak ngantuk, saya nyetel radio musik kenceng-kenceng, dan waktu itu mobil saya pakai booster namanya gitu, kenceng tuh langsung nyetel. Dan setelah gitu saya ngerem gitu. Terus setelah begitu saya ngerem, sound system saya itu meledak banget. Oh itu horor banget itu. Kok bisa meledak Pak? Nggak tahu. Utuh sudah habis itu sepanjang jalan saya nggak pakai radio lagi gitu. Yang saya sih takut sih enggak ya waktu itu, lebih ke kagetnya gitu. Dan yang saya saksikan itu bukan adegan yang nyaman gitu loh, kan? Lalu putih gitu. Itu jelas Pak? Jelas itu, jelas. Dan relatif nggak jauh dari mobil saya. Kelihatan nggak mukanya? Nggak. Hanya kayak kain kafan gitu ya? Berbentuk pocong gitu Pak? Iya. Saya lebih ke kaget dan lebih jengkel kayak gitu. Ya untung aja saya nggak nyebur apa ke sawah atau bagaimana kan. Aduh saya bilang. Ya, hal-hal gitu yang membuat saya dulu tidak nyaman tuh begitu. Gitu. Akhirnya benerin ke bengkel Pak? Rusak itu? Iya, emang jebol. Saya pakai subwoofer besar sekali. Saya untuk pakai apa Toyota Land Cruiser-an itu loh, apa hardtop itu loh. Saya lebih itu, saya bilang nggak nyamannya tuh kadang-kadang begitu itu. Mungkin dia nggak bermaksud nakutin atau apa ya, tapi ya gitu. Kadang kan memang kalau teorinya tuh memang kan ya Tuhan itu kan maha segalanya ya. Kita nggak tahu Tuhan ini menciptakan dimensi kehidupan berapa, kan kita nggak tahu ya. Yang kita tahu kan dimensi yang kita huni ini, yang kasat mata, tapi kan kita tidak tahu ada berapa dimensi kehidupan yang paralel gitu. Nah kalau menurut saya teorinya itu ya tadi, mungkin saja tadi dimensi A yang kita huni ini kadang karena satu hal dan lain sebab itu singgungan gitu. Nah seperti itu ya, mungkin aja dia nggak bermaksud nakutin atau apa gitu. Dia makanya nyebelin tapi kan gitu. Mungkin Pak ini satu cerita terakhir ya Pak, yang nggak bisa dilupain lagi. Boleh yang di Istana Kepresidenan, boleh di luar itu juga Pak. Monggo Pak, mungkin ada yang mau diceritakan ke teman-teman. Gini, saya sekarang kan juga merawat pusaka-pusaka peninggalannya Gus Dur ya. Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid waktu beliau wafat, kita bersihkan ruang kerjanya. Jadi beberapa kan biasa kalau orang Jawa kan punya keris, punya apa gitu. Kita rawat sekarang di Ciganjur sana, kita taruh itu pusaka-pusaka, tuh ada tongkat beliau, ada itu di satu ruangan khusus yang kita jaga, kita rawat dengan baik lah gitu.
Dan ada anehnya memang ada beberapa pusaka itu yang datang belakangan. Datang belakangan Maksudnya? itu artinya setelah beliau wafat. Jadi setelah beliau wafat, suatu saat ada orang telepon kontak ke Cianjur. Ini dulu Gus Dur nitip keris ini ke saya gitu. Sekarang kerisnya minta pulang katanya gitu. Tolong diambil gitu. Oh ya sudah, no. Ya sudah antar aja tolong ke Cianjur. Wah nggak berani mas gitu. Lu kenapa? Wah enggak ada pokoknya tolong diambil gitu. Karena ya gitu menurut si orang ini di rumahnya itu karena nggak dibalik-balikin ini Rawan itu ada orang tinggi besar nyala gitu menurut si dia ini. Di ceritanya. Ya gitu kan. Enggak pokoknya enggak mas, nggak berani saya. Janganan bawa saya megang aja nggak berani, tolong diambil gitu. Oh dia nggak megang aja nggak berani? Nggak berani dia, megang aja nggak berani, apalagi mau ngantar ke Ciganjur gitu. Wah saya bilang rumahnya di anu lagi, daerah pokoknya agak jauh lah, saya ingat, saya kan, waduh ya udah nanti kawan-kawan saya ambil gitu. Suatu saat saya ambil tuh, saya pulang dari Ciganjur sudah habis maghrib tuh saya pulang ke rumah saya di Jakarta Timur saya mampir ke rumahnya nih orang. Saya ambillah keris itu gitu. Jadi kerisnya tuh sepasang. Kalau bapak nggak takut ya? Iya, menurut saya nggak punya alasan untuk takut gitu. Toh saya niat saya baik gitu kan. Merawat. Iya kan saya nggak. Kecuali kalau niat saya mau nyuri dia gitu, nah, itu mungkin saya takut ya. Saya nggak punya niatan apa-apa kan. Ya sudah akhirnya saya jemput sana. Jadi Itu sendiri pak? sendiri. Saya ambil kerisnya, ada kerisnya itu sepasang kakung sama putri, jadi satu jodoh gitu. Oh ya gitu. Kerisnya tuh untuk ukuran normal tuh agak besar dia. Udah akhirnya saya ambil, terus saya taruh di mobil kan, saya pulang gitu. Jadi sampai rumah tuh udah lumayan malam lah, mungkin jam berapa ya, jam 9 jam 10 lah gitu. Udah sampai rumah udah capek kan dari berapa hari saya juga udah saya mandi terus saya tidur gitu. Nah pas tidur itu saya ngimpi itu ada laki-laki sudah agak sepuh gitu ya, dan beliau pakai ikat itu Jawa itu yang dari marah ke saya gitu, marah dia, terus dia ngomong gini, aku mau tinggal nang motor gitu. Artinya gini, saya kamu tinggal di mobil gitu katanya. Bangun saya. Apa ini gitu kan? Udah namanya orang bangun tidur kan ya, ini apa sih ini anu kan. Tapi saya tahu ini bukan sekedar mimpinya. Setelah saya ingat-ingat, oh iya, kerisnya Gus Dur masih di mobil. Lupa saya turunin. Ini semua itu saya ambil, saya turunin, saya taruh di lemari, saya ambil minta maaf lah gitu. Saya tidur lagi. Ini believe it or not itu terjadi nyata sekali itu, kayak nggak ngimpi saya itu. Saya dimarahin betul. Wah aku tinggal nang motor gitu. Itu dalam wujud orang gitu pak? Orang, wujudnya orang gitu. Dan sekarang kerisnya sudah ada di Ciganjur. Jadi besoknya atau lusanya ya setelah itu saya balik ke Ciganjur. Gitu. Oke, luar biasa banget. Nanti bakal banyak pertanyaan nih di closing. Yuk, masih ada pertanyaan? Itu dia guys, sebuah kisah luar biasa dari Bapak Priyo Sambada ya, dimana ini waduh, kita tuh jadi bisa bayangin ya, selain horornya ya, tentang oh jadi kayak gini tuh isi dari Istana Kepresidenan, karena kan selama ini ya saya lewat-lewat doang Pak, depan Monas gitu kan, di dalamnya tuh kayak gimana sih, penasaran juga sebagai rakyat biasa lah. Ya nanti kawan-kawan bikin vlog lah di istana. Oh boleh ya Pak? Iya minta izin sana. Nanti, Wah sama Pak Priyo asik nih Pak. Ke lantai 6 lagi Pak.
kirim surat aja ke kepala sekretariat presiden. Oke. Insya Allah Mudah-mudahan nanti diizinkan. bisa nih guys. Nanti Ya. bantu aja komen yang banyak nih. Iya, karena kan supaya juga Oh. teman-teman milenial nih Biar tahu lah. ya kenal sama istana. Terus tadi ngomong-ngomong soal pusaka ya, saya jadi ingat nih Pak. Kalau dulu Bung Karno itu kan selalu